Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Minal Fadilah, NPM 247826062. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk tugas lab session 2 ya. Jadi kurang lebih kita akan baca ketentuan videonya dulu. Jadi dalam video ini kita akan membuat video yang mendemonstrasikan program dan menjelaskan alur berpikir menggunakan ketiga algoritma, bukan baca teks, slide, narasi, tools, dan lain-lain. Jadi untuk ketentuannya ini ada sekitar ada 7 poin ya. Tapi ketentuan dalam video ini hanya 5 ya. 2 sisanya ini seperti pengumpulan. Seperti pengumpulan dan ketentuan pada video YouTube-nya. Nah, kalau isi videonya ini kurang lebih yang pertama itu mendeskripsikan tugas, kemudian menunjukkan hasil eksekusi yang kemudian kita akan jelaskan alurnya, dan jika perlu kita tambahkan ilustrasi, kemudian menunjukkan perbandingan dari ketiga algoritma berdasarkan hasil eksekusinya, lalu kemudian menyimpulkan dari ketiga algoritma tersebut mana yang memberikan hasil yang optimal, mana yang terbaik, dan tunjukkan lalu jelaskan. Lalu pastikan gambar audio memiliki kualitas yang baik ya. Mungkin kita langsung saja ke poin pertama, yaitu deskripsi tugas. Nah, dalam lab kali ini yang berjudul The Maze Runner Analysis, kita akan mempelajari beberapa algoritma pencarian dari informed search dan uninformed search. Jadi kalau deskripsi tugasnya sendiri, kita tuh akan disuruh untuk melengkapi program, tepatnya pada kode bagian algoritma pencariannya. Jadi kita diberikan suatu kasus nih agen nih berada pada kita akan diberikan kasus yang mana agen ini akan ditempatkan pada sebuah labirin ya. Nah, di labirin tersebut kita harus menuju titik goalnya, yang dimana mapnya ini, petanya ini berbasis teks ya. Tuh, kalian bisa lihat di gambar ini, yang dimana di dalamnya ini ada logo-logo atau lambang-lambang, misal kayak S ini melambangkan start, yang artinya agen memulai dari posisi ini. Kemudian hashtag ini merupakan tembok, dan G ini merupakan goal ya. Ini kalian bisa lihat, G ini merupakan goalnya atau tujuan akhirnya. Dan yang kosong ini merupakan jalan yang bisa dilalui si agennya gitu. Kita akan bahas nih gimana sih cara agen sampai ke goal. Lalu pastikan itu menggunakan algoritma apa, kemudian algoritma itu kerjanya gimana, apakah efisien dalam mencari jalan menuju dari start ke G ini, apakah tidak efisien, dan semacamnya. Jadi kita akan menjelaskan hal tersebut pada poin nomor 2, menunjukkan hasil eksekusi dari ketiga algoritma. Oh iya, dalam pencarian dari S ke startnya, ke goalnya, dalam pencariannya kita disuruh untuk menggunakan 3 algoritma, yaitu BERT first search, kemudian depth first search, dan A-star search. Dan di A-star search ini digunakan 2 jenis heuristik ya, masing-masing, yaitu Manhattan Distance, kemudian Best Heuristic. Kita akan bahas lebih lanjut pada nomor 2, yaitu menunjukkan hasil eksekusi dari ketiga algoritma. Jadi kita akan running terlebih dahulu programnya. Di sini saya sudah melengkapi kodenya. Sebelumnya kita akan masuk ke downloads. Setelah itu kita akan running kodenya. Nah, setelah di running, di sini ada masing-masing hasil dari BFS, BERT first search tadi, DFS, kemudian A-star menggunakan Manhattan Distance ya, heuristik Manhattan, kemudian A-star yang menggunakan Best Heuristic. Jadi kita akan bahas ke BFS terlebih dahulu ya. Jadi BFS ini merupakan kepanjangan dari BERT first search. BFS ini termasuk ke dalam algoritma uninformed search. Jadi dia ini merupakan algoritma yang nggak tahu posisi goalnya berada di mana.
Jadi mereka nih buta gitu. BFS-nya nih buta akan goalnya itu di mana. Karena anniversary kan termasuk juga bisa disebut juga sebagai blind search ya. Kemudian gimana cara kerjanya BFS kalau dia nggak tahu apa namanya goalnya? Jadi cara kerjanya BFS dia dengan membagi notnya menjadi per level gitu. Dan setelah membagi not dengan per level tersebut, BFS akan menelusuri not dari level 0 hingga level tertentu sehingga menemukan sebuah goal. Misalnya gini, kita lihat initial state dari si agennya berada di posisi S start ya. Posisi start itu berada di koordinat 1,1. Nah, karena BFS ini cara kerjanya dengan memasukkan notnya menjadi level per level, maka level 0-nya itu merupakan level awal mulai si agennya, yaitu level 0-nya ada di koordinat 1,1 baris pertama kolom pertama ya. S ini merupakan termasuk di level 0. Kemudian level 1 masuk ke level 1. Level 1 merupakan titik atau not atau koordinat ya kalau di sini yang terhubung dengan si agen. Jadi BFS-nya akan memeriksa terlebih dahulu nih atas bawah kanan kirinya ini ada tembok apa enggak. Kalau ada tembok otomatis nggak bisa jalan kan. Ketika di bawahnya terdeteksi jalan, dia akan memasukkan koordinat di bawahnya ini. Jadi koordinatnya kan baris kedua kolom pertama. Jadi ini merupakan koordinat yang ada pada jalan berikutnya setelah 1,1 ini ya. Maka level 1-nya ini merupakan jalan yang terhubung dengan level 0-nya, yaitu 1,2 karena terhubung dengan 1,1. Lalu level 3 itu level 3 isinya adalah koordinat atau not yang terhubung dengan level 2. Begitu juga dengan seterusnya hingga pada level tertentu goal ini terdeteksi gitu, sehingga dia bisa menentukan jalan menuju goalnya dari start menuju goalnya. Karena pada labirin ini setiap jalan tuh mempunyai bobot yang sama, yaitu satu langkah ya, atas bawah kanan kiri kan satu langkah ya. Jadi tidak ada perbedaan jarak gitu, tidak ada perbedaan biaya, sehingga BFS ini dapat menemukan jalur terpendeknya. Kalau kita lihat di sini BFS mengekspor sekitar 66 knot ya. Dari 66 knot tersebut ditemukanlah jalan terpendeknya, yaitu melewati 30 step ini, 30 langkah ini, atau 30 langkah. Kemudian si BFS ini juga menggunakan prinsip FIFO ya, first in first out, yang artinya itu yang pertama masuk maka dia yang pertama keluar, seperti kayak antri tiket. Jadi yang pertama antri dia akan yang pertama keluar gitu. Misalnya pada level 3 dia sudah masuk ke dalam dia pada level 3 itu udah terdeteksi goal gitu, misal maka dia akan langsung ngambil jalan tersebut dari level 0 sampai level 3, yang dimana level 3 ini sudah termasuk goalnya gitu. Jadi yang pertama masuk, goal itu pertama masuk di level mana, itu yang akan diambil gitu. Dan dalam kasus ini BFS itu menemukan jalur terpendeknya karena biayanya sama. Ketika terjadi perbedaan biaya tiap perjalanannya, itu bisa aja BFS ini tidak menemukan jalur terpendeknya gitu. Mungkin kita akan bahas yang pakai yang contoh dari si ini ya, Romania Map ya, karena kan setiap jalannya ini berbeda dengan yang labirin. Kalau yang labirin itu kan setiap jalan itu kan bobotnya satu, kalau ini bobotnya punya masing-masing bobot ya. Kita akan masuk ke dalam notepadnya, kita akan hitung. Bukan dihitung sih, lebih ke menjelaskan ya. Jadi dalam BFS jika diimplementasikan pada bobot jalan yang berbeda,
kita bisa lihat di sini kan kita bisa lihat pakai kasus Romania Map ya. Di sini kan tujuan agennya itu dari Arad ke Bucharest. Kalau setiap perjalanannya beda, itu maka si BFS ini kadang tidak menghasilkan jalur yang pendek juga, jalur terpendeknya, tidak menghasilkan jalur terpendeknya karena dia ini menganut prinsip FIFO tadi, first in first out. Kalau kita implementasikan di sini, kita bedah alurnya kalau di dalam contoh ini, maka level 0 itu merupakan initial state yaitu Arad ya. Arad. Level 1-nya ini merupakan kota yang terhubung dengan Arad. Maka Zerin, Sibiu, kemudian Timisoara. Level 1, level 2 ini bentar. Level 2 merupakan diisi level 2 diisi dengan kota-kota yang terhubung dengan level 1. Jadi level 2 ini adalah Oradea, Lugos, bukan Lugos, kita ke Sibiu dulu, Fagaras, kemudian Rymnicu Vilcea karena dia terhubung juga dengan si Sibiu-nya ya. Kemudian Lugos, baru Lugos. Jadi Oradea itu tersambung ke Zerin kan masuknya di level 1, Fagaras dan Rymnicu Vilcea juga tersambung dengan Sibiu yang merupakan kota level 1 dan Lugos tersambung dengan Timisoara yang merupakan level satunya juga. Nah, kalau dari pola eksplorasinya kita bisa lihat bahwa si BFS ini menyebar gitu ke segala arah karena dia nggak tahu patokan arah yang benar itu yang mana, maka dia akan menelusuri semua node yang ada. Begitu juga dengan kasus yang labirin ini ya. Nih, dia kan meluas gitu sampai pada level tertentu terdeteksi goalnya itu ada gitu. Dia kan meluas karena dia nggak punya patokan arah dan dia buta di mana goalnya itu berada. Nah, kita balik lagi ke contoh Romania Map ya. Begitu kita masuk level 3 ini kan merupakan level yang diisi di mana kota-kota tersebut tersambung dengan level 2. Jadi dari Fagaras itu dia bisa ke Bucharest. Dari Rymnicu Vilcea dia bisa ke Pitești. Kemudian ke Craiova. Kemudian dari Lugos tuh bisa ke Mehadia. Jadi ini merupakan kota level 3 dalam algoritma BFS ketika diterapkan di Romania Map. Nah, jika diteruskan dari Pitești itu bisa ke level 4 ya. Level 4 dari Pitești itu bisa ke Bucharest juga. Gitu. Jadi sampai di sini dulu. Jadi karena si BFS ini menggunakan prinsip FIFO, first in first out, yang dimana ketika goalnya ini terdeteksi di level paling awal, ini kan level paling awal di mana goal terdeteksi ada di level 3. Maka si BFS akan mencari jalur dari level 0 hingga level 3 sehingga level 3-nya menemukan goalnya gitu. Kenapa nggak level 4? Padahal kalau kita totalin dari Arad, Sibiu, Fagaras, Bucharest itu sekitar 450-an atau di atasnya lah. Sedangkan Arad, Sibiu, Rymnicu Vilcea, Pitești ke Bucharest ini sekitar 418 atau di atasnya sedikit. Yang artinya ini lebih sedikit ya dari si Fagaras ke Bucharest, Sibiu, Fagaras, Bucharest. Padahal ini lebih sedikit ya kan. Tuh. Maksudnya Kenapa ini bisa disebabkan gitu? Karena si BFS ini menggunakan prinsip FIFO, first in first out. Jadi begitu Bucharest ini sudah terdeteksi di level 3, dia akan menghentikan eksplorasinya dan akan mengambil jalur yang menghubungkan dari Arad ke Bucharest. Ya, dari Arad ke Bucharest dengan level 3 tadi. Maksudnya itu dengan jalur ya dari level 0 ke level 3 gitu.
Ya gitu, maksudnya gitu. Jadi begitu bocah terdeteksi di level 3, dia akan menyudahi eksplorasinya ya. Jadi dia akan mencoba kan dari level 0 ke level 3 itu lewat kota mana aja yang tadi dia udah simpan sebelumnya ya. Jadi BFS-nya bisa menyimpan note-note yang sudah dilaluinya, sehingga tidak terjadi looping ya. Kemungkinan looping itu tidak terjadi. Oke. Kurang lebih seperti itu ya untuk contoh Romania Map. Jadi jalurnya adalah Arad, Sibiu, Fagaras, Bucharest jika dipakai algoritma BFS. Padahal ada jalur terpendeknya yaitu Arad, Sibiu, Rimini, Vilcea, Vitesti, Bucharest. Karena prinsip Vivo tadi, first in first out. Jadi yang pertama masukkan Bucharest di level 3, maka dia yang akan menjadi jalan keluarnya gitu. Akan yang dicatat oleh si BFS-nya langsung gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita bahas pada labirinnya, taruhlah ini koordinat 1 koordinat 2 kolom pertama ini merupakan level 0-nya. Kalau kita catatnya, kita nggak catat semua ya. Karena ini merupakan banyak kan titik-titiknya. Berbeda dengan Romania Map yang lumayan bisa untuk dibahas sampai goalnya. Kita level 0-nya yaitu ada di start ya. Start ini ada di koordinat dalam kurung 1,1. Itu kan koordinat level 0-nya pada algoritma BFS yang ada di labirin ini. Kemudian level satunya merupakan jalan yang terhubung dengan level 0. Tentunya merupakan titik yang terhubung dengan level 0. Di sini titik yang terhubung dengan level 0 adalah mengarah ke bawah ya. Yang dimana di bawah ini kan baris kedua berarti 2, kolom pertama 1. Ini merupakan level satunya. Lalu dia akan meluas lagi nih dari sini. Dia akan meluas lagi. Kanan kirinya kan tembok, atasnya udah dari initial state. Satu-satunya jalan cuman ke bawah lagi. Maka level 3-nya, level 2-nya merupakan yang terhubung dengan diisi dengan titik yang terhubung ke level 1 yaitu si baris ketiga kolom 1 ya, 3,1. Ini merupakan titik yang terhubung dari level 2-nya. Ini dari level 1-nya gitu. Jadi ketika di percabangan ini berapa sih? 1 2 3 4 5. Jadi 5 kolom ketiga ya, 5 kolom ketiga. Kita kan taruh langsung ke sini. Misal ini masuknya di 1 2 3 4 5 6. Ini masuk di level 6 ya. Level 6 itu diisi 5,3 baris ke-5 kolom ketiga, dan di level 7. Nah, di level 7-nya ini diisi oleh dua koordinat ya. Yaitu koordinat yang ke arah kanan dari level 5 ya. Ini level 5 kan tuh 2 3 4 5. Oh, level 6, sorry. Jadi kita akan membicarakan level 7 ya. Isi level 7 ini ada dua koordinat. Jadi kan kalau dari tadi 1 1 1 terus nih ya. 1 terus. Nah, level 7 ini isinya dua koordinat, yaitu koordinat yang terhubung dengan level 6. Kalau di level 6-nya itu koordinatnya level 6 itu koordinatnya adalah, karena barisnya tuh 2 3 4 5, baris ke-5 kolom ketiga ini merupakan isi dari level 6 ya. Jadi ketika dia akan lanjut, ini kan ada percabangan nih, maka level 7 merupakan isi level 7 merupakan percabangan ini. Nah, ini nih yang saya blok, ini merupakan level 7 di sini, dan ini juga merupakan level 7 ya. Jadi level 7 itu isinya 2, yaitu baris ke 5 kolom ke-4, kemudian baris ke-4 kolom ke-5. Nah, ini merupakan isi dari level 7. Nah, ini merupakan mana baris ke-5. Nah, kolom ke-5. Nah, ini merupakan isi dari level 7-nya. Selanjutnya
Level 8 dia isinya bakal ini nih, koordinat ini. Ini merupakan koordinat atau titik yang mengisi pada level 8-nya. Nih, tuh saya tandain ya. Kemudian seterusnya tuh dia akan meluas hingga ada yang jalannya ke sini, ada yang jalannya ke atas hingga pada level-level tertentu. Pada level tertentu terdeteksilah goal ini. Jadi level paling awalnya misal level sekian gitu terdeteksi goal. Maka itu yang akan diambil oleh si BFS sehingga dalam 66 node yang dieksplor atau jalan yang dieksplor dia bisa mendapatkan goalnya gitu. Dan di sini goalnya itu adalah 30 step. Jalan menuju goalnya dari start ke goal itu merupakan 30 step yang artinya ini merupakan jalur terpendeknya ya. Nih, kalau kita lihat ini satu-satunya jalan terpendek tuh. Karena nggak mungkin kan mau terus ini gitu. Ini katanya ini udah panjang. Nah ini BFS ketemu dengan jalur terpendek yang ada pada labirin ini untuk menuju ke goalnya. Jadi BFS itu berhasil menemukan jalur optimalnya. Cuman di bagian explore ini lumayan banyak ya, 66 node. Jadi dia harus tahu 66 node dulu sehingga bisa menyimpulkan jalan terpendek ke dalam goalnya. Dan juga ini karena kebetulan, bukan karena kebetulan, karena pada kasus ini itu biaya per jaraknya sama, dia juga bisa menentukan jalan terpendeknya. Kalau biayanya beda seperti yang kita lakukan, seperti yang kita bahas di Romania Map tadi, itu bisa aja hasilnya bukan jalan terpendek gitu malah. Kurang lebih seperti itu untuk BFS. Jadi kita akan lanjut ke algoritma selanjutnya yaitu DFS. DFS, Depth First Search atau ya disingkat DFS. DFS ini masuknya di unit format search juga sama kayak BFS ya. Jadi kalau BFS cara kerjanya dengan mengenali node per level, DFS ini beda. Dia sangat beda dengan BFS. Jadi kalau kita lihat di sini total explore-nya hanya 63 yang lebih sedikit ya. 63 tapi path length-nya atau jalannya ini lebih panjang dari BFS yaitu 56 step. Jadi gimana sih cara kerja DFS tuh? DFS bekerja dengan cara menelusuri satu jalur terlebih dahulu hingga dia mencapai goal. Jadi selama jalur itu masih ada tembusan ke goal, meskipun itu motornya jauh banget, dia akan memilih jalur tersebut gitu. Dia akan menelusuri jalur tersebut hingga selesai. Kalau misalnya jalur tersebut mentok di tembok, dia akan balik lagi ke awal gitu. Jadi kalau kita bahas pada contoh ini, kita akan bahas cara kerjanya pada contoh ini. Oh ya, jadi pada DFS itu kan menggunakan prinsip yang namanya LIFO, last in first out. Kalau tadi di BFS itu FIFO, first in first out. Kalau di DFS itu last in first out. Kalau BFS tadi analoginya kayak antrian, kalau DFS ini kayak tumbukan buku. Jadi misal kalau langsung kita implementasikan di sini, kita langsung ambil jalan percabangannya seperti tadi. Misal S kan S jalan percabangan ada di koordinat ini nih. Koordinat ini. Koordinat yaitu koordinat berapa ya tadi ada kita hitung kan 5 kolom 3 di koordinat 5 kolom 3 baris 5 kolom 3 ini merupakan titik sebelum adanya percabangan ya. Nah, kenapa si DFS ini bisa milih yang jalan ke kanan daripada jalan yang ke atas? Nih kalian bisa lihat, padahal kalau ke atas dia akan kemungkinan bisa memperpendek jalur menuju goalnya. Dia malah milih yang ke kanan. Yang artinya kita bisa simpulkan di sini karena prinsipnya itu LIFO, last in first out. Jadi DFS ini maka yang atas ini dia akan masuk duluan. Jadi DFS ini mendeteksi atas baru kanan. Kalau di LIFO dia akan milih yang terakhir gitu. Seperti tumpukan buku. Misal buku A, B, C. Misal buku A, buku B, dan buku C. Ketika ditumpuk ya, ketika buku ini saling menumpuk, misal buku A, B, C dengan urutan ini, buku A, B, C dengan urutan ini, maka
buku A kan paling bawah, buku B di tengah, dan buku C kan paling atas. Kurang lebih seperti ini susunannya, B, A. Nah, dengan tumpukan seperti ini, yang akan diambil oleh DFS itu bukan buku C terlebih dahulu. Bukan buku A yang masuk di awal, tapi yang masuk paling akhir yang akan diambil terlebih dahulu. Kalau kita bicara atas kanan yang ini, kenapa dia bisa ke kanan arahnya? Karena kanan masuk paling terakhir. Berarti urutannya seperti ini. Atas, kanan. Sorry. Atas masuk duluan baru kanan. Nah, otomatis si DFS-nya ini akan memilih kanan karena dia menggunakan prinsip LIFO tadi yang akhirnya ini menjerumuskan si apa namanya DFS ini ke dalam jalur yang paling panjang jalur yang lumayan panjang yang memutar untuk sampai ke gol. Tapi ini sampai juga ya akhirnya ke golnya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk prinsip dari cara kerja DFS-nya yang menggunakan LIFO atau last in first out tadi. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kenapa dia malah milih ke kanan, nggak milih ke atas? Karena kanan ini masuk paling terakhir di algoritma dia. Maksudnya atas dulu masuk, dia ngedeteksi atas, baru ngedeteksi kanan, dan kanannya yang akan diambil gitu. Kalau seandainya kanan duluan yang masuk, baru atas, baru akan dia ke atas. Misal susunannya seperti ini ya. Misal kanan yang masuk, kanan duluan masuk, baru atas gini. Nah ini dia akan menuju jalur yang atas gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi DFS ini kurang tidak optimal ya pada kasus ini karena kita lihat dia nge-explore-nya mungkin cuma 63 dan lengths-nya 56 step. Ya, artinya ini lebih hemat lebih hemat ruang daripada si BFS karena dia nge-explore sampai 66, kemudian 66 node-nya ini disimpan. Berbeda dengan DFS, dia kan hanya menyimpan jalur yang pastinya aja, satu jalur yang pastinya aja. Walaupun itu jauh ya, sehingga nggak optimal gitu. Jadi di BFS DFS juga punya visited set buat nyimpan node sehingga bisa menghindari pengulangan node atau looping yang berulang gitu. Kurang lebih seperti itu untuk DFS. Selanjutnya kita akan masuk ke assert Manhattan heuristic Manhattan distance ya. Jadi kalau tadi kita ngebahas DFS, BFS yang termasuk di uninformed search, kita akan bahas algoritma yang termasuk di informed search atau istilahnya algoritma yang sudah mengetahui goalnya itu berada di mana. Jadi dia nggak buta kayak uninformed search. Jadi untuk A-star search yang menggunakan heuristic Manhattan, dia bisa mengeksplor sekitar 36 doang. Jadi ini lebih pendek ya dari BFS dan DFS. Dan dia bisa menemukan jalur terpendek dari total 36 node yang diekspor gitu. Dan ini ketemu goalnya. Dan juga ketemu goalnya ya. Jadi kenapa dia bisa ngeksplor paling sedikit di antara algoritma yang BFS DFS tadi? Karena A-star ini bekerja tuh dengan cara memilih node yang yang menjanjikan untuk mencapai goalnya gitu. Maksudnya dari semua kemungkinan langkah A-star itu akan memilih node yang diperkirakan memiliki jarak paling dekat menuju goalnya ya, menggunakan heuristik tadi. Nah, untuk menemukan hal tersebut, jadi A-star ini menggunakan fungsi yang namanya yang bentuknya seperti ini. Jadi fungsi yang digunakan A-star ini adalah f dalam kurung n sama dengan g dalam kurung g dalam kurung n plus h n. Nah, mungkin saya jelaskan secara singkat ya. Gn ini melambangkan jarak dari node yang sekarang berada. Gn ini melambangkan jarak dari start hingga ke node yang sekarang. Misal
agen sekarang berada di sini di titik di titik 3 ya, baris 3 kolom 1. Berapa jarak dari start gitu? Sekitar 2 ya, 2 titik ya, 1 titik lah. Dia 1 titik. Jadi biaya dari posisi ini menuju kembali ke start itu adalah 1 titik kurang lebih. Nah, kalau yang HN ini merupakan perkiraan menuju jarak menuju goal dari node yang sekarang. Misal dari node ini berapa step lagi sih menuju goal ini gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, FN merupakan gabungan dari hal tersebut, sehingga ditemukanlah perhitungan heuristik yang baik gitu. Jadi karena menggunakan Manhattan Distance ya, Manhattan itu merupakan salah satu heuristik. Jadi heuristiknya ini merupakan cara kerjanya itu merupakan heuristik Manhattan Distance ini merupakan kurang lebih cara kerjanya itu kayak langkah minimum, terminimalnya, langkah paling pendek dari titik sekarang menuju ke goal dengan menghiraukan temboknya. Jadi tembok ini dihiraukan. Jadi kalau Manhattan Distance itu pakainya garis horizontal ya, garis horizontal dan garis vertikal, garis lurus ya. Kalau kita misal di node sekarang nih, di node ini kita menuju goalnya, maka Manhattan Distance-nya ini bisa aja gerak kayak gini, horizontal gini, baru naik ke atas, barulah dapat goal tuh. Maksudnya paham nggak? Maksudnya ya garis horizontal lalu vertikal, maka ke kanan baru ke atas. Itu untuk Manhattan Distance ya. Nah, kalau untuk cara menghitungnya misal tadi cara menghitung Manhattan Distance bagaimana, kita akan coba hitung secara kasarnya. Jadi rumus untuk menghasilkan heuristik yang baik itu adalah selisih baris dikurang selisih baris dan selisih kolom itu saling dikurang gitu. Misal kita sedang berada di titik koordinat ini ya, koordinat apa tadi ini ya, ini kan koordinatnya adalah baris ketiga kolom ke 1, berarti baris ketiga kolom ke 1. Oke, selanjutnya goalnya kan beradanya di baris ke 1 kolomnya ke 5. Bukan ke 5 tapi ke 18, karena ini udah sebutin ya, 18. Oke, 18. Kita akan 118. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, cara menghitung heuristiknya yaitu dengan cara mengurangkan selisih baris dan juga selisih kolomnya gitu. Berarti selisih barisnya yaitu dengan node sekarang 3 kurang 1 itu sama dengan 2, kemudian baris, kemudian selisih kolomnya itu adalah 1 kurang 18, kurang lebih 18 kurang 1 berarti taruhlah di sini 17 ya. Ini kebalik ini ya. Jadi 17 kolom. Jadi selisihnya 17 kolom. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi barisnya selisihnya 2, lalu kolomnya selisihnya 17. Maka kita bisa lihat, kita bisa tambahin 17 sama dengan 19. Maka ada total 19 step yang harusnya langkah terminimumnya dari sini ke goal itu ada total 19 step. 19 step tersebut dipakai dengan menghiraukan temboknya gitu. Temboknya ini akan dihiraukan aja gitu.
Jadi begitu nyampe goal, maka dia butuh 19 step dengan menghiraukan hashtag-hashtagnya atau tembok-temboknya tadi lah. Artinya jika tidak ada tembok, kurang lebih agen tuh dapat mencapai goal dalam 13 step, tapi 19 step tadi tuh. Tapi karena ini terdapat tembok, maka dalam implementasi sebenarnya itu bisa lebih panjang dari 19 step ini ya. Nah, jadi kalau kita hitung, bener nggak 19 step dari sini ke goal itu tanpa dengan menghiraukan tembok? Kalau kita hitung ya, di sini kan berarti sabar, kita balik lagi. Jadi selisih baris 2. Berarti kita naikkan dulu nih barisnya ke arah 2 baris ke sini. 1, 2. Nah, dari sini kita baru hitung step ke arah kolomnya. Kolomnya kan beda 17 kolom nih katanya. Ya kan? Barisnya beda 2, kolomnya beda 17. Jadi kita naikkan dulu barisnya. Maka kita akan hitung kolomnya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ya. 17 hingga ke si goalnya. Maka ini benar ya. Perhitungan kita lumayan benar. Kan karena 19 ini merupakan perkiraan atau heuristiknya dengan menggunakan Manhattan Distance. Jadi 19 steps tanpa dengan menghiraukan temboknya. Jadi ini merupakan langkah minimum atau perkiraan jarak menuju ke goalnya gitu. Jadi kita udah ketemu nih untuk si HN-nya, heuristiknya. Heuristik kan perkiraan jarak nih. Maka kita bisa, kalau kita masukkan dalam rumus ini ya, misal N sama dengan GN plus HN. GN ini kan GN merupakan jarak dari node yang sekarang dari ke start ya. Jarak node sekarang ke start itu berapa? Sedangkan HN ini merupakan heuristik yang sudah kita hitung, yaitu perkiraannya sekitar 19 step ya. Dengan total 2 baris, selisihnya 2 baris dan kolomnya 17, yang artinya ke atas 2 kali baru ke samping 17, atau bisa juga ke samping 2 kali baru ke atas 2 baris, yaitu 2 langkah. Dan totalnya itu ada 19 step ya. Maka ini kita bisa ganti 19. Heuristiknya adalah 19. Kemudian cara menghitung GN-nya ini bagaimana? Cara menghitung GN-nya gampang. Kalian mulai node-nya dari mana tadi? Tadi kan kita ngitung dari misal agennya sedang berada di node ini. Berarti jarak dari sini ke startnya kembali itu sekitar 2 titik ya, 1, 2, berarti tetap itu ya startnya. Berarti ini sekitar 2. Ketika dijumlahkan, dapatlah hasil Fn. Jadi untuk Fn-nya sendiri, Fn ini merupakan total node dari jarak node sekarang menuju start, kemudian dari node tersebut menuju goal. Jadi ini merupakan total ya, Fn itu merupakan total dari kedua hal tersebut. Jadi kita tinggal totalin aja. Jadi Fn-nya itu sama dengan 19 tambah 2, 21. Berarti 21. Tuh. Jadi perkiraan ketika agen berada di sini itu sekitar 21 ya. Sehingga dia bisa nyampe ke goal. Kurang lebih seperti itu. Perkiraannya sih 19 step, cuman digabungkan dengan jarak menuju startnya agar langkahnya ini nggak kejauhan gitu. Karena ya kurang lebih seperti itu. Jadi misal ini anggaplah 1, 2, 3, ini titik 3. Titik 3 itu harganya sekitar 21. Bukan harga sih, total perkiraan perhitungannya. Lalu kalau dalam Astar ini kan dihitung nih masing-masing node. Node itu akan dihitung heuristiknya. Jadi dia akan selanjutnya di tabel, dimasukkan tabel gitu. Kalau kita lihat di contoh buku yang Romania Map, sebentar. Jadi
setiap node-nya ini akan dihitung gitu. Node yang menjanjikannya akan dihitung. Nah, kalau coba kita lihat buku dulu. Maksud saya itu akan perhitungan-perhitungan tersebut akan dimasukkan tabel gitu, sehingga kita tahu perkiraan yang istilahnya paling sedikit itu berada di kota mana, bukan di kota, di titik mana ya. Nah, ini maksudnya tabel seperti ini ya, informasi heuristic search strategi. Nah, ini kan dihitung tuh gimana perkiraan jaraknya ke kota-kota tersebut, dari kota tersebut ke goalnya. Nah, sama dengan maksud saya dengan kasus yang ada di labirin ini. Misal kita berada di titik ini, dia akan dihitung nih ke arah ke goalnya itu berapa. Kemudian node berikutnya pun sama akan dihitung. Kemudian node berikutnya juga sama akan dihitung. Dan ketika sampai di percabangan yang saya bilang tadi, dia akan menghitung dua node ini. Jadi dua node ini akan dihitung, dan karena kita lihat dia ngarahnya ke atas, kemungkinan heuristik atas ini lebih sedikit dari yang heuristik ke arah kanan. Heuristik yang node ke arah kanan ini heuristiknya lebih besar daripada yang ke arah atas ya. Nih, jadi si astarnya ini dia akan memprioritaskan node yang ada di atasnya tersebut. Kemudian akan diperiksa nih di node di atas ada jalan yang kemana aja, yang temboknya ini maksudnya jalan kosong ini ada di sebelah mana. Oh, ada di sebelah atas. Nah, atas ini nantinya akan dihitung lagi nih heuristiknya bagaimana, kemudian jarak dari startnya bagaimana, dan ini akan ditabelkan juga. Kemudian di sini juga sama, di sini juga sama. Dia kan jadi setiap node yang menjanjikan itu setiap node akan dihitung dan akan dipilih yang paling menjanjikan gitu. Nggak maksudnya nggak seluruh node gitu. Maksudnya misal ada percabangan, begitu ada node yang paling pendek, heuristik yang paling pendek, dia akan memprioritaskan node tersebut. Tapi ini nggak dihapus gitu aja, tapi tetap disimpan di prioritas yang kedua. Jadi semisal dia nabrak tembok atau jalan buntu di sini, dia akan langsung nelusurin misal di sini akhirnya itu tembok, dia akan langsung menelusurin ke ini, ke heuristik yang ada di prioritas kedua. Jadi beda sama DFS. Misal dia mentok pada suatu tembok gitu, itu jalan buntu, dia akan balik ke awal kan. Beda kalau Astar Manhattan, dia akan mencoba prioritas heuristik yang kedua, yang terpendek, terdikit, maksudnya ya prioritas keduanya lah. Kan yang prioritas pertama tuh yang heuristiknya paling pendek tuh, yang paling dikit arahnya ke goal ya. Sedangkan yang kedua ini yang ke arah kanan nih, yang kedua. Jadi heuristik yang ke atas ini prioritas nomor 1. Jadi yang kedua nih, node yang kedua merupakan prioritas kedua dari si Astar Manhattan gitu. Begitu jalan. Nah, sama dengan yang di sini. Jadi begitu ada 3 percabangan, maka kita bisa lihat karena si Astar Manhattan memilih kanan, berarti heuristik yang ada di titik kanan ini lebih dikit daripada kedua node lainnya. Nih, kedua node lainnya tuh maksudnya ini yang saya blok ini. Aduh. Nah, nih lebih sedikit. Jadi dia akan memprioritaskan ke arah kanan terlebih dahulu. Dan ketika ditelusuri itu merupakan jalan menuju goalnya, sehingga dia cukup misal nama heuristik yang ini gimana ya ngomongnya? Misal dia udah dapat prioritasnya nih. Prioritasnya udah dapat. Prioritas untuk menjelajahi atau mengeksplornya, maka dia akan eksplornya tuh sampai sini dulu nih, sampai ke ini dulu nih. Maksudnya node lain tuh akan eksplornya akan berhenti di sini dulu. Jika ke arah kanan ini tembok di sininya, maka dia akan pindah ke prioritas keduanya, heuristik yang paling dikitnya, yang keduanya gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi dia akan langsung lanjut ke prioritas keduanya untuk Astar Manhattan.
Kalau kita lihat, sehingga di sini dia ekspornya tuh hanya sekitar 36. Jadi hanya 36 step 36 knot yang dia explore gitu. Jadi nggak meluas kayak BFS tadi. BFS kan meluas nih dia. Kalau Astar Manhattan dia hanya menuju heuristik prioritas gitu, yang diprioritaskan, not yang diprioritaskan tadi gitu. Prioritaskannya lihat apa? Lihat si heuristiknya. Lihat heuristiknya dan juga jarak dari not ke posisi startnya lagi. Itu akan diprioritaskan. Jadi dari 36 knot yang dieksplor, dia bisa menentukan jalur terpendek, yaitu 30 step menuju goal dari posisi start. Nah, kalau yang Astar Bed Heuristic ini berbeda ya dengan Astar Manhattan. Yang namanya Bed Heuristic yang artinya heuristiknya jelek. Yang dimana jika perhitungannya itu overestimate atau dilebih-lebihkan lah, sehingga nggak admissible karena perhitungannya dilebih-lebihkan tadi. Jadi kalau kita bicara bed heuristik, maka kalau misal Manhattan distance tadi kita dapat di 21 ya. Maka kalau bed heuristik itu kita kalikan 10 Tadi kalau di Manhattan distance kita hitung nih di titik ini titik ini kita dapat heuristik sekitar 19 step ya, 19 step. Nah, kalau bed heuristiknya dilebih-lebihkan. Misal kita kali heuristik aslinya atau perkiraannya dengan 10, yang artinya jadinya itu 190. Ini kan sangat-sangat melebih-lebihkan dari perkiraan aslinya gitu, perhitungan aslinya. Jadi yang artinya dia akan jadi bad heuristik atau heuristik yang jelek. Dan juga heuristiknya termasuk heuristik yang overestimate atau melebih-lebihkan, sehingga nggak akurat gitu, nggak seakurat si Manhattan distance. Namun kalau kita lihat hasilnya, dia malah yang paling eksplornya tuh paling dikit notnya, dan juga dari situ dia bisa dapat path atau jalur menuju goal dengan jalur terpendeknya juga, yaitu 30 step. Nah, ini sangat kalau hasilnya sangat bagus, tapi tidak admissible tentunya karena nggak akurat. Kenapa di kasus ini bisa dapat ini dapat jalan terpendek dan juga dapat ekspor yang paling dikit? Karena pada labirin ini mungkin karena ininya kondisi mapnya itu masih sederhana gitu, tidak banyak jalan-jalan yang itu menjebak, kurang lebih seperti itu. Jadi masih sederhana lah, belum kompleks banget kayak yang jalan banyak muter segala macam, ada jalan buntu. Kemudian ketika misal kesasar itu jalan buntu segala macam. Maksudnya kayak bad heuristic nih, kalau dalam kasus ini ya bisa diterapkan, tapi tidak menjamin ini tuh jalan terpendek. Kalau di kasus lain bisa aja hasilnya berubah. Jadi bad heuristic ini emang nggak boleh digunakan karena nggak admissible juga. Lalu overestimate walaupun hasilnya bagus ya. Karena begitu diterapkan di kasus lain pastinya dia akan berbeda hasilnya, apalagi kalau dapat labirin yang lebih kompleks dari labirin ini. Kurang lebih seperti itu, walaupun hasilnya itu jalur terpendeknya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam poin ketiga, yaitu menunjukkan perbandingan dari ketiga algoritma berdasarkan eksekusi programnya. Kalau kita lihat di eksekusi program BFS itu dia mengeksplor sekitar 66 knot. Dari 66 knot yang dieksplor tersebut, dia bisa menemukan jalur terpendeknya menuju ke goalnya, yaitu dengan 30 step. DFS dia mengeksplor sekitar 63, lebih sedikit ya dari si BFS, tapi
jalurnya lebih panjang dari BFS, yaitu 56 langkah. Sedangkan Astar Manhattan dia itu sekitar 36 notes yang dieksplor, dan dia dapat menemukan jalur terpendeknya dari 36 notes tersebut, yaitu 30 langkah. Kemudian kalau bed heuristic dia dapat 30 step jalan terpendek dengan explore 30 knot doang. Jadi jika dilihat dari panjang jalurnya, BFS dan Astar ini punya jalur yang sama panjang, yaitu 30 step ya. Jadi masing-masing punya 30 step kecuali DFS tadi. Kalau DFS itu menghasilkan jalur yang lebih panjang, dan itu tentunya tidak optimal ya, tidak optimal untuk DFS. Kalau BFS dan Astar itu optimal karena sama-sama menghasilkan jalan terpendeknya. Kalau dilihat dari completeness, dari sisi completeness, yaitu kemampuan algoritma untuk menemukan solusi, semuanya ini menemukan solusi ya. BFS itu komplit kan menemukan solusi, walaupun dengan explore yang 66 node tadi lebih banyak dari algoritma yang lain. Kemudian kalau di DFS juga komplit, walaupun jalurnya lebih panjang dari BFS dan Astar. Kemudian kalau Astar itu komplit tentunya karena dia mencapai goalnya atau mencapai solusinya gitu. Walaupun jika menggunakan Astar yang bed heuristic itu yang overestimate itu tetap menemukan yang solusinya tetap ditemukan walaupun pakai bed heuristic gitu. Jadi Astar ini merupakan completeness juga, completeness ya, termasuk completeness. Kalau dari sisi optimal BFS tentunya iya optimal. Karena dia dapat menemukan jalan terpendek menuju goalnya ya. Walaupun explore-nya 66 ini termasuk optimal ya, karena menemukan jalur terpendek yaitu 30 step. Kalau DFS itu nggak optimal karena dia jalurnya panjang banget, 56 step, sedangkan ada jalur terpendeknya yaitu 30 step. Kemudian kalau Astar Manhattan itu optimal tentunya karena heuristik yang digunakan tuh yang pertama tidak dilebih-lebihkan dan juga ketemu nih jalan terpendeknya. Tuh. Kalau Astar bed heuristik kalau dalam kasus ini bisa saya katakan yaitu optimal ya. Karena dia menemukan jalan terpendek. Tapi yang namanya bed heuristik kan heuristiknya kan dilebih-lebihkan tuh sehingga overestimate tentunya nantinya tidak admissible ya, sehingga jika diterapkan dalam kasus lain ini tidak menjamin bahwa Astar bed heuristic itu akan optimal gitu, karena heuristiknya tadi nggak akurat, dilebih-lebihkan segala macam gitu. Kalau dari jumlah not yang dieksplorasi, BFS ini paling banyak ya, karena kan kalau dilihat dari cara kerjanya dia ini kan menyebar luas, jadi dia nggak tahu arah pastinya. Beda dengan yang Astar dia tahu arah pastinya karena dia pakai heuristik ya, pakai perkiraan terlebih dahulu berapa step yang seharusnya bisa dicapai dari node ini hingga ke goal jika dihiraukan tembok-tembok segala macamnya. Nah kalau BFS kan beda nih, BFS dia nggak tahu, dia harusnya misalnya ada jalan percabangan, dia kan menelusuri dua-duanya gitu, dua-duanya akan ditelusuri, dan ketika goal ini terdeteksi pada jalan tersebut, dia akan memilih jalan yang paling pendek karena biayanya sama ya. Kalau di kasus ini, kalau di kasus yang biayanya beda, belum tentu jalur terpendek yang akan dihasilkan. Kemudian kalau DFS ini dia ekspor sekitar 63 ya, lebih sedikit dari DFS, tapi jalurnya nggak terarah karena panjang banget, 56 step. Dan tentunya ini tidak optimal ya, tadi udah kita bicarakan. Kalau dari Astar Manhattan ini yang paling sedikit, bukan yang paling sedikit sih, yang paling masuk akal, paling balance. Jadi karena menggunakan heuristik yang akurat, maksudnya perkiraan yang tidak dilebih-lebihkan, dan tentunya Astar ini punya patokan atau dia punya prioritas node yang akan diekspor, sehingga ekspornya tidak terlalu banyak ya. Jadi cukup 36 ekspor. Dia udah tahu jalur terpendeknya itu 30 langkah menuju arah sini gitu. Kalau yang Astar bed heuristic ini terlihat paling sedikit, tapi karena yang tadi
heuristiknya itu lebih-lebihkan, dan juga overestimate ya. Bukan berarti Astar Bed Heuristic lebih baik dari Astar Manhattan gitu. Kalau dalam explore mungkin iya, karena ini mungkin kebetulan di labirin ini tidak sekompleks labirin, misal labirinnya tidak kompleks banget gitu, tidak sulit banget untuk menemukan jalan. Kalau di labirin yang sulit, yang berputar-putar segala macam, itu bed heuristic bisa dipastikan tidak menjamin hasil yang optimal ya. Kalau dilihat dari penggunaan memori atau space-nya, memorinya, BFS ini paling besar. Jadi dia ekspor sekitar 66, dan 66-nya ini akan disimpan node-nya semuanya gitu secara bersamaan, sehingga BFS ini lumayan besar memakan memori. Kalau untuk DFS ini lebih hemat dari BFS karena DFS ini hanya menyimpan jalur yang ditelusurinya, yaitu misal sekitar 56 step ya. Nah, segitulah yang disimpan oleh DFS-nya. Jadi jalur yang untuk ke sini, jalur yang dari sini ke sini tuh nggak disimpan sama DFS. Beda sama BFS. BFS kan dia meluas tuh cara kerjanya. Jadi semua node yang diekspornya akan disimpan. Kemudian kalau untuk Astar ini kalau dalam kasus ini lumayan ini juga lumayan menghemat ruang karena hanya mengekspor 36, dan juga tidak banyak percabangan yang dilalui, dan juga tidak banyak jalan buntu ya. Ini mungkin lebih hemat dari si BFS tadi gitu Astar. Nah, Astar Bed Heuristic ini malah lebih hemat dari yang semuanya. Cuman tentunya karena tadi heuristik yang dijelek-jelekan dan tidak akurat, jadi bisa saja dalam kasus lain tuh dalam segi memori malah akan memakan lebih banyak ya, karena kan heuristiknya lebih-lebihkan tuh, tidak sesuai jalur sebenarnya sehingga tidak admissible. Nah, kurang lebih seperti itu untuk perbandingan dari masing-masing hasil atau eksekusi dari algoritma BFS, DFS, dan Astar yang menggunakan Manhattan Distance, dan Astar yang menggunakan Bed Heuristic. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke poin kesimpulan ya. Apakah ketiga algoritma memberikan hasil yang optimal? Mana yang terbaik? Dan tunjukkan lalu jelaskan. Kita balik lagi ke hasilnya. Jadi berdasarkan hasil percobaan yang sudah di-running ya, dan perbandingan yang tadi sudah dijabarkan dari segi completeness, optimal, space memory, kemudian time complexity atau explore node-nya gitu. Kalau dari optimal, saya memilih Astar Manhattan. Kenapa? Karena Astar Manhattan menghasilkan jalur terpendek, dan tentunya node yang dieksplor itu hanya berjumlah 36 tuh untuk Astar Manhattan. Sebenarnya ada misal kalau bisa di ranking gitu, paling optimal Astar Manhattan paling cocok. Ranking kedua diisi BFS, namun dalam segi space memory BFS ini terlalu besar gitu, tapi dia juga optimal karena menemukan jalan terpendeknya. Kalau dari segi optimal ya, jadi dari segi optimal tuh ada Astar Manhattan dan juga BFS. Nah, kenapa Astar Bed Heuristic nggak saya masukkan? Karena algoritma ini udah rusak ya, algoritma rusak yang tentunya heuristiknya lebih-lebihkan, dan kalau di kasus lain pasti ini tidak menjamin dia ini optimal. Tapi karena di kasus ini optimal, mungkin bisa dimasukkan dari segi optimal. Tapi ini tidak disarankan ya tentunya untuk bed heuristik ini. Kalau DFS, kalau dari segi optimal ya tidak optimal. Tadi udah dijelaskan kan. Lalu bed heuristik tadi masih optimal. Cuman kalau di kasus lain itu kan nggak optimal. Kemudian kalau dari segi penggunaan memori yang sudah kita bahas tadi, yang paling hemat adalah Astar Manhattan ya, karena eksplornya hanya 36. Lalu disusul posisi kedua adalah DFS, kemudian susul posisi ketiga itu BFS, kemudian
jika dilihat dari keseluruhan yang paling baik tentunya Astar Manhattan ya. Saya pilih Astar Manhattan karena ekspornya hanya 36, kemudian dia bisa menemukan jalan terpendek dari Note 36 itu doang. Jadi kesimpulan saya, ketika algoritma memberikan hasil yang optimal, tidak. Yang optimal hanya BFS dan Astar. Mana yang terbaik? Mana yang terbaik itu adalah Astar dengan heuristik Manhattan distance. Kenapa? Karena yang pertama alasannya heuristiknya tuh tidak dilebih-lebihkan, tidak seperti abet heuristik ya, padahal explore-nya 30 dan pathlinknya 30 step gitu. Karena heuristiknya tidak dilebih-lebihkan. Kemudian total explore-nya hanya 36 jika dibandingkan dengan BFS yang 66. Tentunya ini lebih cepat ya gitu. Dan dari 36 tersebut, Astar Manhattan juga dapat menentukan jalur terpendeknya gitu. Jadi tapi algoritma Astar ini sangat dipengaruhi oleh heuristik ya. Kalau pakai Astar yang Manhattan, maka ini hasilnya yang paling bagus menurut saya dari kedua algoritma lainnya. Tapi begitu Astar ini pakainya yang bad heuristik ya, walaupun hasilnya bagus tapi kan heuristiknya dilebih-lebihkan gitu, nggak overestimate dan juga tidak admissible. Jadi kalau yang paling bagus menurut saya algoritma Astar dengan heuristik Manhattan distance ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Terbaik adalah Astar menggunakan heuristik Manhattan karena yang pertama heuristiknya tuh nggak dilebih-lebihkan seperti beta heuristik, kemudian explore node-nya juga singkat seperti bukan singkat tapi lebih sedikit daripada BFS yang 66 explore node-nya. Kalau BFS saya tidak memilih sama sekali karena menurut saya paling ini ya, paling jelek dari ketiga algoritma ini DFS ya. Walaupun explore node-nya 63 lebih sedikit dari BFS, tapi pathline-nya tuh bisa 56 step yang artinya lebih muter ya, jaraknya lebih muter. Nah, mungkin kurang lebih segitu saja untuk video kali ini. Jadi ya, saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.